Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar, masih di sesi pengaruh utama gender Lintas Makassar siang, posisi gender dalam dakwah. Nah, kita masih bersama dengan dua narasumber, Sekretaris KICI Sulawesi Selatan Ibu Haja Insinyur Andi Tenri Uba, kemudian juga ada Ketua Bidang Agama dan Rohani KICI Sulsel Ibu Amriati Usman SE. Bu Tenri, tadi terakhir kan sama Bu Amriati ini, saya mau nanya dulu sama Bu Tenri, berbicara tentang posisi gender dalam dakwah. Nah, seperti yang digambarkan tadi oleh Ibu Amriati bahwa perempuan sudah seharusnya mempunyai latar belakang religius ya, karena itu bekal dalam berinteraksi dengan suami, dengan anak-anak, dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau untuk Ibu Andi Tenri Uba sendiri, perempuan ketika menyampaikan sesuatu atau dalam tanda petik berdakwah, ini kan biasanya masih sering ada ya tidak terlalu dianggap lah dibandingkan dengan laki-laki, utamanya mereka yang punya ilmunya, kecuali perempuan ini memang berpendidikan di bidang agama atau bidang dakwah seperti itu. Nah, bagaimana Ibu melihat perempuan-perempuan yang dipandang sebelah mata ketika mendakwahkan atau menyampaikan hal yang menurut religi atau agama mereka itu sesuatu yang benar? Kasih ya Mbak Mela. Pertanyaannya bagus. Cuman saya mau mengawali dulu tentang gender. Gender itu kan jenis kelamin. Di dalam agama tidak pernah menyatakan hai orang-orang, selalu mengatakan hai orang-orang yang beriman. Bukan mengatakan hai orang laki-laki atau hai orang perempuan. Jadi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kita mempertahankan gender, kita mempertahankan apa yang ada. Ada, saya pernah membaca bahwa laki-laki kepala rumah tangga, perempuan ibu rumah tangga. Itu adalah gender. Gendernya ada sebagian ulama yang mempertahankan itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya perkembangan di dalam pembangunan ini, perkembangan segala macam ilmu, politik, sosial, agama terutama, karena agama itu kan berkembang, bukan saya mengatakan berkembang bahwa karena ada sebagian yang mengembangkan mungkin ya, karena saya bukan ahli agama, tapi karena membaca ya itu tadi ada yang mempertahankan gendernya, kodratnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ada yang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi di dalam hal gender di dalam dakwah, istilahnya begini Mbak ya, di dalam agama memang perempuan terkadang tidak dianggap, tadi itu pertanyaan, terkadang tidak dianggap, mau berdakwah bagaimanapun tetap tidak dianggap karena ada imam. Dia menganggap adalah imam itu adalah laki-laki. Tetapi karena ya jenis kelamin ini perempuan dan laki-laki cuma 3 yang membedakan. Cuma 3. Ada yang mengatakan begitu ya. Ulama ada yang mengatakan 3 yang membedakan, cuma rahim, menyusui dan melahirkan ya. Itu 3. Jadi yang selain itu sama. Itu saya tidak paham. Saya tidak terlalu paham apa kedepannya. Sekarang kan kita sudah mulai lihat bahwa perempuan di mana-mana sudah bisa. Tetapi selalu laki-laki atau kaum laki-laki menyatakan ingat kodrat. Loh, memang ingat kodrat. Kita harus mengingat kodrat karena kita perempuan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa istilahnya tidak bisa mendengar sepihak.
Jadi sekarang perempuan sebenarnya sudah pintar, sudah kita ini sebenarnya sudah berdakwah kita. Kalau kita berbicara agama, berbicara kebaikan, kita kan sudah berdakwah. Saya berbicara sama di depannya Mbak Melan sebagai host itu sudah berdakwah. Apa yang didengar kaum perempuan atau kaum laki-laki yang bernilai ibadah yang keluar dari mulut saya adalah itu ibadah, adalah dakwah. Itu yang paling pokok buat saya ya. Saya juga misalnya kebaikan ini ada yang menerima, ada yang menjalankan, itu kan luar biasa buat saya. Pahalanya ada. Jadi jangan terlalu sempit memikirkan bahwa perempuan itu fokusnya di sini, perempuan malah ibu rumah tangga ya Mbak ya, angkat galon. Saya malah sudah tidak bisa angkat galon karena saya sudah berumur 50. Tetapi pekerjaan lain. Bahkan anak perempuan saya dibanding anak laki-laki saya lebih aktif anak perempuan saya bekerja, membantu saya di rumah, membantu saya di luar. Yang antar saya ke sini sopirnya adalah perempuan misalnya kan. Itu satu. Waktu saya juga aktif di usaha, sopir saya juga perempuan, seorang perempuan. Karena satu bagi saya yang bukan mahram saya tidak bisa berlama-lama dengan dia. Tetapi kalau misalnya saya ke kantor untuk mempresentasikan usaha saya, desain saya bisa. Saya berhadapan dengan laki-laki, tapi itu tidak lama. Itu yang saya tanamkan di anak-anakku, tanamkan sama ibu-ibu kemarin ada acara pelantikan. Saya cuman itu menyampaikan jagalah diri kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Bu Tendri, berarti ada menggabungkan antara menyadari kodrat dengan mengembangkan potensi diri. Iya. Supaya tidak overlap nih salah satunya. Itu apa yang harus menjadi perhatian, jadi kunci utama nih ceritanya. Jadi kita kan punya kodrat nih, jadi bukannya kita menangkan kodrat terus tapi tidak mengembangkan diri. Terus nanti tiba-tiba ada yang mengembangkan diri aja terus tapi lupa kodratnya. Terkadang Mbak. Supaya tidak saling melampaui batas nih. Apa nih yang harus kita perhatikan? Itu harus kembali ke pribadi perempuan itu. Satu adalah iman. Balik Karena lagi ya tentang kembali agama ya. Ke iman, kembali apapun agamanya. Iman itu kan ada. Karena kita tidak bisa fokus ke agama Islam karena kita di Indonesia. Betul. Kita berbaur di dalam Kici sendiri ada beberapa agama. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Jadi begitu ada iman di sini, itu pasti lurus, Mbak. Apapun saya berapa tahun ya? 2005 saya terjun di usaha. Itu luar biasa loh dengan hubungan saya dengan hubungan heterogen ya, hubungan dengan laki-laki, berbicara dengan laki-laki, mempresentasikan dengan kaum laki-laki, sementara saya perempuan. Tapi saya tidak pernah punya sopir laki-laki. Sopir saya perempuan loh. 2005 karena saya tidak pernah bawa mobil. 2007 taruhlah 2007, 2008 sampai 2015 saya bukan menghentikan usaha saya tetapi saya meminimalkan untuk keluar rumah. Saya minta sama Tuhan begitu umur 50 lebih 2015 saya minta lebih banyak di rumah, bekerja lebih banyak di rumah. Alhamdulillah apa yang kita minta itu tetap kalau kita minta dengan istiqomah, dengan hati yang betul-betul minta, Tuhan pasti kasih. Nah itu yang sekarang saya edukasi, saya ajarkan ke adik-adik saya, ke junior-junior saya. Alhamdulillah di pengurus alumni kampus saya, di organisasi fashion saya, di komunitas ibu cerdas. Alhamdulillah saya tetap mengedepankan bahwa begitu ada iman sedikit aja. Pasti lurus deh, pasti Mbak, ndak neko-neko lah. Karena kita mengingat
budaya malu tetap ada. Malu itu harus nomor 1. Kalau nggak ada malu, nggak ada iman. Nggak ada iman, Pak. Jadi inilah gender yang saya pikirkan atau yang selaraskan dengan gender ya ini, yang sehari-hari saya tetap patuh sama suami. Tetapi mereka tidak mengekang saya. Suami saya tidak mengekang saya. Tetapi ada batas. Ada batas yang harus dikerjakan seorang ibu, seorang perempuan, dan seorang istri. Karena kita 3. Kecuali kalau dia single parent. Saya walau-alam single parent dengan iman di dada, ya pastilah semua beres. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang melarang, tidak ada aturan di dalam rumah tangga karena dia seorang diri misalnya, tidak ada anak, tidak ada suami, tetapi mereka kan pasti punya aturan dalam diri mereka sendiri. Sebelum melangkah dia pasti saya mau ini. Saya baru tahu loh. Saya baru tahu kalau dia single parent. Saya baru tahu. Makanya saya bilang kita di dalam Ibu Amri kita ngobrol-ngobrol. Saya baru tahu kalau saya ternyata lebih senior dari dia, Ibu Ketua Bidang Agama. Padahal kita sudah lama. Karena keterbatasan waktu mungkin kita rapat orang-orang kecil mungkin baru ketahuan. Ya alhamdulillah. Gitu. Nah itu gambaran dari Ibu Andi Tentu saya yang menikah dan punya anak ya. Iya. Nah kalau yang single nih Ibu Amriati, seperti yang saya sampaikan tadi ya, batasan-batasannya atau kuncinya supaya tidak saling melampaui batas nih antara mengembangkan diri dengan menjalankan kewajiban sendiri deh. Iya, baik. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya saya sebagai seorang diri ya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang diri ya, bagaimana saya memanage kegiatan saya di dalam rumah seimbang dengan kegiatan saya di luar rumah itu mungkin tidak ada kendala ya, tapi tetap harus ada batasan-batasan yang didasarkan pada seperti yang disebutkan Bu Andi tadi ya, dengan keimanan mungkin. Itu tadi yang paling utama itu adalah keimanan yang harus dimiliki oleh seorang wanita, apalagi kalau misalnya seorang diri ya pasti ada banyak banyak godaan, tapi apabila kita punya keimanan mungkin tentu itu bisa kita halo dengan sendirinya. Karena sesungguhnya wanita itu dalam hadis itu sangat mulia ya dan istimewa. Apalagi kalau misalnya wanita itu selalu istiqomah dalam sholatnya, berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya. Dan yang paling utama itu adalah menjaga kehormatannya, ya. Apapun dia sendiri menjaga kehormatannya, dan Allah sudah menjanjikan itu bahwa ia nanti akan masuk surga di pintu mana saja yang ia sukai. Ya itu mungkin yang bisa saya Ini berat nggak Bu menjadi seorang wanita yang sendiri? Karena kan kebanyakan nih ya, kalau kita lihat di aplikasi media sosial, ya mohon maaf ya, ada beberapa wanita yang tidak pandai menjaga dirinya ketika menerima kenyataan bahwa dirinya itu sendirian. Ada yang ya bisa dikatakan melampaui batasnya sebagai perempuan lah ya. Nah kalau Ibu Amriati melihat apakah kesendirian seorang perempuan itu harus membuat mereka seputus asa itu karena berada pada posisi sendiri dibandingkan mungkin perempuan lain yang punya pasangan ya? Apakah harus seperti itu, Bu? Sebenarnya itulah kembali lagi jika dia punya iman ya, dia pasti akan selalu ingat Allah. Dimanapun berada kita harus selalu ingat Allah, dan dengan Allah itulah akan maksudnya saya melakukan ini itu tidak, maksudnya tidak baik ya. Dan kita harus yakin bahwa Allah selalu melindungi hambanya. Iya.
Dan itulah yang membuat perempuan ini menjaga perempuan, dirinya ya, ya. menjaga diri dan harus kuat dalam menghadapi hidup kehidupan, tegar dan sabar. Ya, Oke. itu saja. Kalau di Kici berarti Bu Amriati ini bisa dikatakan menyerap nih ya dari ibu-ibu yang tergabung di komunitas Ibu Cerdas Indonesia agar bisa menjadi perempuan yang kuat, tegar dan yang paling penting sabar tadi. Sabar ya. Gimana Ibu melihat support dari ibu-ibu di komunitas Ibu Cerdas Indonesia terhadap perempuan yang memang harus sendiri nih? Ya luar biasa ibu-ibu di Kici selama saya tergabung di dalam Kici. Supportnya sungguh bagus dan baik, selalu memberikan inovasi-inovasi. Dan jadi itu yang bisa didapatkan di komunitas ini ya. Banyak hal. Banyak hal ya. Baik, sedikit menyinggung nih Bu Amriati tentang kan ini bidang agama dan rohani seperti yang disampaikan Bu Andi Tenri tadi. Tidak semuanya kan di dalam komunitas ini beragama Islam ya. Ada agama-agama lain. Untuk kegiatan keagamaan yang lain selain Islam ada ya Bu? Ada, tapi sejauh ini belum. Kan baru kemarin kami di ini ya. Jadi mungkin dilihat nanti kalau misalnya Desember nanti kalau perayaan hari Natal ya. Okay. Tapi sejauh ini masih perayaan Islam. Untuk Islam dulu ya, perayaan hari besar keagamaan Islam. Baik, karena kita kan bertoleransi, antar umat beragama. Betul, baik. Nah, ini kita berada di penghujung kebersamaan kita nih, Bu Andi Tenri selaku Sekretaris Kici Sulsel. Ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada semua perempuan, terutama pentingnya perempuan itu berada dalam sebuah organisasi, komunitas atau apapun itu ya, karena merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan diri. Ya. Silakan Bu Andi Tenri. Buat saudara-saudara kami yang sama-sama perempuan, teruslah berkarya. Tetapi karya itu harus kita hargai sendiri dulu. Oh ya. Teruslah berkarya sampai akhirnya kita merasa puas atau merasa kita sukses, karena sukses itu kan relatif. Orang lain mengatakan sukses, kita belum tentu. Ya itulah. Satu kuncinya, teruslah berkarya selagi kita masih sehat. Baik. Nah ini kan gender nih Bu. Berarti untuk yang laki-laki ada juga dong untuk bapak-bapaknya ini. Bapak-bapaknya juga terus berkarya karena saya sebetulnya sih juga konsultan fashion. Oh iya. Ya. Karena kemarin ada desainer telepon, Bu Tenri ini dulu ya, nantilah kita bicara-bicara istilahnya. Apa yang saya ucapkan itu adalah motivasi buat mereka. Saya sekarang Mbak umur 50-an ya ke atas, sudah 53 saya. Alhamdulillah. Harus ditakar itu apa yang keluar. Istilah keluar mulut itu mudah-mudahan berguna atau bermanfaat buat orang yang mendengar, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, karena laki-laki dan perempuan membutuhkan motivasi dalam hidupnya. Kalau sudah tidak ada motivasi, sudah tidak ada karya, itu lemes badan, Mbak. Kita mengukur diri sendiri lemes. Kalau tidak ada motivasi. Saya dari rumah ke sini mengajak Ibu Amri, ada motivasi. Satu, apa yang ada di dalam pikiran kami, mudah-mudahan ada yang mendengar. Dan mudah-mudahan menganggap baik itu apa yang keluar, bermanfaat buat mereka. Itu aja. Oke. Bu Amri, ada pesan-pesan ini Bu, silakan. Sebagai kaum wanita ya, saya berpesan bahwa jagalah harkat dan martabat sebagai seorang wanita ya. Dan jangan lupa mengingat Allah ya. Mengingat Allah dimanapun kita berada. Dan teruslah seperti yang dikatakan tadi Ibu Azian pengajian di Tenri, teruslah berkarya dan
semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan itu bisa terwujud dengan sukses. Oke, amin. Amin, Baik. amin. Baik Ibu Amriati, Ibu Andi Tendri, terima kasih banyak Bu Terima kasih. sudah berada di Pengaruh Utama Sama-sama, Gender hari ini. Mbak. Terima kasih banyak Ibu sudah mengundang kami di studio RRI ini. Baik, mudah-mudahan selanjutnya komunitas Ibu Cerdas Indonesia masih akan terus menghadirkan inspirasinya ya di sesi Pengaruh Utama Gender. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan komunitas Ibu Cerdas Indonesia, dan nantikan kembali inspirasi yang akan dihadirkan oleh komunitas ini pada sesi Pengarus Utama Gender setiap hari Jumat. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI